Saudara, shalom. Ada sukacita? Toleh kanan kiri senyum, sukacita selalu ya. Saudara, kalau saya melihat Pak Gem dan Bu Gem ini ikut semangat saya. Kalau yang muda-muda gak semangat, aduh kasihan deh lu saudara. Ya karena kita punya pemimpin yang semangat, jadi kita ikut berkobar. Ya karena tadi dikatakan kita menjadi anak terang. Ya sebut sama kanan kiri, katakan kamu anak terang. Ya, kamu anak terang. Ya, luar biasa. Kita adalah anak-anak terang. Amin. Bagaimana kita hidup sebagai anak terang, saudara? Ya, yang gelap biarlah gelap. Karena kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang seperti hari ini. Waduh, terangnya lampu nih, saudara. Ya, mengalah-alahkan matahari ini. Tapi kita bersuka cita hari ini, kita adalah anak terang. Tuhan mengatakan engkau anak terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Ya, saya satu cerita, satu pengalaman dari seorang anak hamba Tuhan, saudara. Bagaimana dia hidup dalam satu kegelapan, ya, dan dia menjadi anak terang kembali. Ya, hamba Tuhan ini diberkati, tapi punya anak, ya, punya anak ini, waduh, katanya luar biasa, nakalnya, bedike luar biasa. Ya, sampai dia harus disekolahkan di luar kota. Ya, sampai di luar kota, jadi pelari, saudara. Pelari yang luar biasa karena dia mencuri dan ketahuan, hari berlari saudara. Dan berlari dikepung sama warga dan dia berkata, sudah hancur hidupku. Disitulah titik temunya dia bersama Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kalau engkau Allah yang hidup, selamatno aku. Ya, seorang anak hamba Tuhan ini, ya kemudian dia sembunyi di dalam selokan, saudara. Dan di dalam selokan itu ditemukan satu kegelapan, dia berkata. Dan dia berkata, Tuhan, di tengah kegelapan ini aku tahu, kalau engkau selamatkan aku akan mengabdi kepada Yesus, saudara. Saudara, warga sudah tanya kanan kiri, bawa pentungan, bawa alat-alat benda tajam yang akan menghabisi anak ini. Ya sudah matanya kayak saya gini sipit, ya pencuri lagi saudara. Waduh, ini hidup yang sangat susah. Apa yang terjadi sampai tengah malam dia mulai melihat kanan kiri, warga sudah nggak ada. Dan di situ dia mulai balik pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya kaget, kenapa kamu seperti ini? Dia katakan, aku mau jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan luar biasa saudara. Ya, di situ dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Waktu saya tanya papanya gimana, ada di kamar. Tiap hari-harinya dia doa, saudara. Dia berdoa, baca firman, doa, baca firman. Yang dulunya saudara, ya kok baca firman, doa. Waduh, sudah gak ada waktu dia. Waktu bertemu dengan saya, dia cerita, Pak, di dalam gelap itu ngeri, ya. Cewek yang ayu-ayu yang jurek jelek nek di kegelapan jadi ayu. Dia bilang, tapi waktu kena sinar welek kabeh. Tapi hari ini kita percaya kita anak terang. Ya, yang perempuan cantik-cantik, yang laki ganteng-ganteng. Coba toleh kanan kiri lagi. Oh iya, ganteng ya. Pak Gem sama Bu Gem lirik-lirik mantu-mantu. Ya, ayo saudara, kita akan lihat, kita akan baca. Bisa bantu baca firman Tuhan? Salah satu ya, jemaat. Oke, sudah siap? Di dalam Lukas ya, kita Lukas. Sebab itulah ya, Lukas 5 ayat 1. Udah ada ya. Lukas 5 ayat 1, slide-nya mungkin ada tadi. Ada ya? Oke, bisa dibacakan? Lukas 5 ayat 1 sampai 6, saudara. Yes. Ya. Lukas. Oh, Efesus, saudara. Maaf. Oh iya betul, ini Efesus juga ya. Oke, Efesus ya. Oke. Efesus 5 ayat 1 sampai 6. Yes. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Yes. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yes. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu.
sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yes, saudara lihat ayat ini. Ya, orang sundal, orang berkata-kata sembarangan, berkata-kata sembrono, kelihatannya enak guyonan, saudara. Ya, pernah saya nasihatkan ke teman saya, ya, dalam pelayanan, kadang kita pergi kemana-mana, guyonnya kadang kebablasan, saudara. Saya katakan hati-hati ya. Hati-hati gunakan mulut kita. Kelihatannya gurau, joknya lucu-lucu. Tapi itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dikatakan ini saudara, orang yang serakah, orang-orang sundal, artinya apa? Ini percabulan dan sebagainya. Jangan harap masuk dalam satu kerajaan Allah. Jangan harap masuk dalam jadi anak-anak terang, gak bisa. Sudah dibedakan, ada batasan anak terang dan anak gelap. Ya saudara, saya katakan di sini bahwa kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Waktu saya tanya sama anak hamba Tuhan ini, bagaimana? Enak, sedih dok Pak. Tapi resikonya besar sekali. Ya, waktu teman kami yang kapan hari Pak, Bapak Chandra kena narkoba, dia bilang enaknya nyuntiknya sedikit Pak. Tapi efeknya luar biasa. Dan hari ini gigiku rusak semua. Ya, kalau orang sudah kecanduan narkoba, giginya pasti hancur semua. Enaknya sesaat. Iblis memberikan enaknya di depan. Gak ada enaknya di belakang, saudara. Enaknya dulu baru resiko. Saya catat di sini bahwa kesenangan dunia adalah sementara. Gak ada yang kekal, saudara. Tapi kalau kita jadi anak terang, kita bahagia selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa, katakan yes, saudara. Kita akan lihat satu kejadian di Alkitab juga, bagaimana tentang anak yang terhilang. Seperti anak pendeta tadi, ya papanya bilang ini salib saya. Dia menjadi anak yang terhilang, saudara. Ya, kita akan lihat dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Coba dibantu baca, Kak. Ya, Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Amin. Saudara, kelihatannya seorang bapak ini gak bijaksana. Dia langsung bagi-bagikan hartanya, saudara. Ya, satu ketika kami habis dari notaris, ya kemarin saudara, karena ada satu pembelian tanah lagi, dan di situ juga ada satu ibu bercerita, duh enak yo beli lagi, tapi hati-hati loh, duwe ojo dikeno anak kabeh, jangan sampai kejadian seperti saya, dia bilang, ya sudah dibagikan hartanya, anaknya minta dibagi supaya adil, ya dipandang situ saudara. Apa sih cerita saudara? Satu ketika ibunya ini mancing. Mancing apa saudara? Mau nyoba sih? Menguji anaknya ini bagaimana. Nih, mama ini butuh duit. Piro mah? 2 juta malam ini nih, perlu sekali. Apa yang dijawab anak ini? Waduh pinjam koko, hai mah aku gak ada duit segitu. Duh kemarin kan dapat duit segitu banyak. Iya gak ada, saudara. Mamanya bilang, mosok gak ada. Ya segini mah, tak pinjemi ya. Tapi jok lali besok pagi balik no. Lo pinjemi malam pagi langsung balik, saudara. Ya, saudara, ibu ini berkata, aduh, inilah anak. Dia minta haknya saja. Ya, tapi dia tidak tahu kewajiban anak bagaimana. Kewajiban anak apa, saudara? Efesus 6 ayat 1. Hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Karena apa dikatakan? Haruslah demikian. Ini resep kalau kita mau jadi orang yang hebat,
Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah satu perintah. Namanya perintah itu gak jadi tawar saudara. Yang sangat penting. Supaya nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Apa saudara? Berbahagia. Ditambahi embune, panjang umur di bumi. Selalu saya camkan di diri anak-anak saya. Kamu mau sukses? Mau Pak. Efesus 6 ayat 1. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Saya percaya anak-anaknya Pak Gemini luar biasa. Ya. Cinta hormat orang tua. Jangan khawatir. Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Saudara yang masih punya papa mama. Ya. Saya ini Adam dan Hawa saudara. Tidak punya papa, tidak punya mama, tidak punya mertua laki, tidak punya mertua perempuan. Adam dan Hawa. Ya, tapi saya katakan sama anak, hormati ayah dan ibumu. Ya, terakhir waktu mertua perempuan saya ada, ya semua keluarga bingung, ya apa mama ikut siapa? Ya, mantu yang pertama kali angkat tangan saudara. Ya, saya. Melo aku wae. Anak-anak saya, iya Pak, enggak apa-apa, ikut kita emak saudara. Karena apa? Firman ini ya dan amin. Kita gak tambah susah. Ya, engkau akan diberkati sampai berlimpah-limpah kok. Ini firman saudara. Adalah satu perintah. Tapi ingat, lihat. Si ibu tadi nangis dan kita ajak doa, ya. Meskipun banyak keramaian di tempat notaris saya dan istri, ayo tak doa no, Bu. Tuhan ngasih kekuatan, amin. Kelihatannya engkau sendirian, tapi ada Yesus yang memberikan kekuatan luar biasa. Seperti anak ini, saudara. Ya, dia minta hartanya, dia minta haknya. Waduh, haknya diminta, tapi kewajibannya tidak pernah dipenuhi. Tapi saya berdoa jemaat KAB tempat ini. Anak-anak mudanya yang masih punya orang tua selalu hormat orang tua. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa tuh Yesus. Percayalah firman ini. Engkau gak akan susah. Saya alami. Kalau saya tidak alami, saya tidak akan berdiri di tempat ini. Saya gak akan nyampe kepada saudara. Oh ode itu Pak Agus itu. Apa ode saudara? Omong doang. Ya, kalau anak saya di sini ada boleh menyaksikan. Ya, kalau mertua saya sudah sakit itu bingung saya, kebingungan saudara. Ya, kita harus cari dokter dan sebagainya. Meskipun semua tidak ada ya tidak apa-apa. Saya ngomong istri saya tenang. Selama kakiku iso gerak, tangan iso gerak, kita dapat berkat kok Tuhan. Ya, saudara, kita kembali kepada Lukas ini. Kejadian selanjutnya apa yang terjadi pada anak ini? Lukas 15, coba ayat yang ke-13, saudara. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, dia dapat hartanya senang. Wah, ya dapat kewe akeh saudara. Apa-apa dia punya. Bisa beli ini, saudara. Tapi lihat nanti kejadian terus demi kejadian. Saudara, di dunia nggak ada yang kekal. Amin. Rupa-rupa kegelapan apa saudara? Rupa-rupa kegelapan, kita baca ayat yang ketiganya tadi. Dikatakan apa? Percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Dikatakan disebut saja pun jangan. Ya, apalagi dilakukan, disebut saja jangan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita sebagai orang-orang kudus, bukan dari kudus Jawa Tengah. Ya, tapi kudus di dalam Tuhan, disebut pun jangan. Ya, apa rupa-rupanya saudara? Yang pertama dikatakan apa? Percabulan. Saudara, kita lihat dunia ini ngeri. Ya, kalau kita lihat di media sosial di mana perselingkuhan disebutkan, ini suamiku lagi selingkuh, ini orangnya. Ya, disebarluaskan, saudara. Ngeri. Zaman sekarang zamannya ya edan, saudara. Ya, tapi kita tidak perlu ngikuti orang-orang dunia. Kita ada anak-anak Kristus. Dikatakan jelas percabulan. Ini yang merusak rumah tangga. Dengan perselingkuhan dan sebagainya, hari-hari ini mulai gencar, saudara. Ya. Tapi saya berdoa tempat ini, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Macam-macam kegelapan. Bahkan dikatakan apa? Hidup foya-foya. Dihabiskan sehingga tidak ada income, tidak ada pemasukan. Dihabiskan, gak punya simpenan, saudara. Ya, satu ketika kami pelayanan di daerah Purworejo, itu daerah Kulon Progo, saudara. Ya, setelah ibadah selesai cerita-cerita, siapa anak muda itu? Oh, itu dulu punya
bis bapaknya. Namanya bis ini Pak, zaman tahun berapa itu terkenal. Bisnya banyak. Ya, orang tua lakinya meninggal langsung diminta bagi hasil saudara. Tahu Pak, anaknya 4. Semuanya sampai hari ini nggak ada yang punya rumah. Padahal di daerah kami dia orang kaya Pak. Punya bis banyak. Dan hari ini Bapak lihat, rumah aja nggak punya saudara. Ya, dia tidak memikirkan masa depan. Hari ini ada dimakan hari ini, di mari sudah gak ada simpenan saudara. Tapi kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Amin. Selanjutnya apa? Rupa-rupa kegelapan dikatakan apa? Keserakahan. Ini saudara. Ya, terjadi pembunuhan. Bahkan anak membunuh orang tua gara-gara apa? Gak dikasih duit, gak dikasih harta. Roh keserakahan ini mulai masuk dalam hidup anak-anak yang tergelap saudara. Ya, dirasuki, gak apa-apa. Saudaramu kamu bunuh, ya. Bahkan ada kejadian suaminya diracun, saudara. Satu apa? Karena istrinya kepingin asuransi suaminya ini keluar. Saya lihat dari notaris, pengacara yang ngurus, ya. Kok bisa Pak ya? Iya, zaman ini gila sekarang. Orang-orang dipenuhi dengan kegelapan, ya. Mata rohaninya sudah gak ada lagi. Gila Pak. Waduh, saya ngeri ya. Kok bisa? Ya, sudah hidup bersama, tidur bersama, kok tega gitu saudara. Ya, suaminya ini baik, tapi ada niat buruk dari istri ini. Keserakahan. Ya, supaya asuransinya keluar. Tapi polisi Indonesia ini hebat. Selidik punya selidik, ada CCTV dan sebagainya. Langsung ketahuan bahwa istrinya lah adalah otak pembunuhannya. Ya, akhirnya apa? Sia-sia. Sudah kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan segala-galanya, masuk penjara, saudara. Ya, ini loh saudara. Ya, untuk apa? Mereka hanya satu, kebahagiaannya kepingin apa? Dengan cara dunia. Yang berikutnya, Lukas 15 ayat 14. Karena waktu ini berapa jam Pak? 5 jam. Oh enggak saudara, karena jam 12 cabut, saya langsung pelayanan ke Jombang ini. Ya, langsung ke Jombang saya ini. Lukas 15 ayat 14. Boleh langsung? Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Yes, dia mulai habis-habisan melarat, saudara. Ya, duitnya entek, saudara. Nggak ada yang diandalkan. Dulu temannya banyak, ayo aku minta ini, dilayani. Sekarang nggak bisa. Ya, dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Tolong kanan kiri katakan, dalam dunia ini gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti. Ya, tahu-tahu dolar naik. Waduh, ya. Tapi dolar pasar atom masih turun Pak ya? Dolar itu stabil ya Pak. Pak Mulia apa lagi? Oh, dolar di pasar atom masih aman. Bahkan presiden ngomong, desa itu loh gak butuh dolar. Waduh, ribut sudah. Ya, saudara, semua naik. Kebingungan, anak-anak gelap kebingungan. Tapi heran nih, semua naik, anak terang gini loh. Diberkati, berkatnya naik. Amin. Tepuk tangan katakan, yes, aku pasti diberkati. Ya, bagaimana hidup menjadi anak terang. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup menjadi anak terang. Kita lihat selanjutnya. Yuk, Lukas 15 ayat 15 sampai 17. Langsung cepat saja, saudara. Lukas 15 ayat 15 sampai 17. Yes. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kasihan deh lu. Seorang pemuda kaya raya. Dulu ada mudanya kaya raya, tuanya foya-foya, matinya masuk surga katanya. Itu neraka saudara. Itulah ibarat orang dunia. Ya kok enak. Mudanya kaya raya, tuanya foya-foya, matinya masuk surga. Kalau omongannya wong lindur saudara. Ya, seperti pemuda ini dia baru menyadari keadaannya. Aduh. Satu cerita lagi. Ya, waktu kami pelayanan di kota Bandung. Ya, setelah itu diantarkan
sama drivernya dan cerita-cerita. Wih, saya mau beli oleh-oleh rame. Saudara pasti tahu semua ya. Terkenal di kota Bandung yang hebat, kuenya enak, hauja saudara. Tak iming-iming cek ngiler. Ya, saya tanya, loh yang punya siapa ini? Oh yang punya itu, yang tadi itu Pak. Yang kita jalan yang ramai tadi ada mallnya itu pemiliknya. Loh bukannya pemiliknya lain. Oh ada satu cerita dia bilang. Ya, ini pemiliknya Ibu A. Ibu A ini pemilik dari roti yang terkenal di Bandung ini. Sampai di Surabaya sudah ada semua. Ya gara-gara anaknya ini saudara. Ya meminta hartanya dia ke luar negeri. Dan di sana dia habiskan uangnya untuk berjudi. Dan pada akhirnya tidak hanya hartanya yang dia bawa habis. Dia harus berhutang dengan luar biasa. Dan kembali kepada ibunya, Bu, utangku banyak segini. Ibunya gak punya uang segitu banyaknya. Dan harus merelakan ya satu usaha mama yang terkenal di kota itu, saudara. Ini satu real kenyataan. Saya kata, masa iya? Dijual sama pengusaha si ini. Apa yang terjadi? Satu keluarganya berbalik. Dulunya owner, sekarang jadi karyawan. Tetap di satu usaha itu. Tapi beda posisi. Beda kursinya. Kalau dulu kursinya tersembunyi di ruangan tertentu, sekarang harus di depan, saudara. Saudara, bagaimana bisa firman ini ada? Ya, terjadilah kelaparan. Seperti anak bungsu ini. Dia habis-habisan uangnya. Saudara, kalau saudara mau jadi anak-anak terang, lihat firman selanjutnya. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Pemuda ini sudah menyadari. Mari dibacakan tolong. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Saudara, ketika pemuda ini menyadari keadaannya, bahkan dia minta ampasnya tahu. Betul Pak Agem ya? Ampasnya tahu ya untuk babi ini. Ya makanannya babi dia minta tolong aku jaluk po didik. Kaisa. Ya padahal dulu dia foya-foya enak hidupnya. Ya dia ada di bawah, bukan di garis minus, super minus saudara. Ya tapi di ayat berikutnya dikatakan lalu ia menyadari. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau hidup dalam terangnya Tuhan, saudara harus meninggalkan cara hidup yang lama. Amin. Dan kenali Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Ini resepnya saudara. Kalau engkau tidak mau meninggalkan cara hidup yang lama, terus gak apa-apa wes, aku balik. Tapi masih balik lagi. Tobat dan kumat saudara. Tapi saya berdoa, kalau kita menjadi anak terang, kita tinggalkan cara hidup yang lama. Sama-sama katakan 2, 3, tinggalkan cara hidup yang lama. Dan kenali Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Seperti anak ini, baru ingat, aduh. Aku di rumah papaku gak entek makanan ini, selalu ada. Ya selalu ada. Anak saya cowok, ya kontrak sendiri. Karena dia harus sekolah kontrak sendiri. Masak nasi pertama, waduh mah, nasi jemek. Loh Pak, kakek air. Sudah di Magicom. Dikurangi airnya. Besok telepon mamanya lagi, mah nasinya kemeratak, saudara. Dia heran, kok enak di rumah ya, buka sudah ada nasi jadi. Ada makanan enak. Aduh mah kemarin goreng ikan pindang, kepingin pindang. Baru selesai pindang tak tinggal ke depan ke belakang, kucing sudah makan pindangku mah. Mama sampai aduh ya apa sih nyo, ditutup tak ada saji, tutup saji gak ada. Terakhir dia ngomong apa? Enak melok papa mama yo. Saudara, seperti halnya ini. Ternyata kita enak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kelihatannya enak di dunia sementara, saudara. Tapi kau hidup dalam Tuhan ada pemeliharaan. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ada pujiannya tuh. Bapa kau setia. Amin. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naunganmu. Amin saudara. Tenang dalam naungan Tuhan. Kalau di luar Tuhan kelihatannya enak. Tapi belakangnya berantakan gak karuan saudara. Amin. Ayo yang kedua.
Bagaimana hidup menjadi anak terang? Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Ya. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Yes. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, dikatakan apa? Bangkit. Artinya apa bangkit ini, saudara? Ada kemauan dan ada penyesalan. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak terang, ini resepnya, saudara. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Yes. tetapi sekarang kamu adalah terang di Yes. dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yes, saudara lihat ayat ini. Paulus mengatakan, tidak mengatakan kamu adalah kegelapan, enggak. Ya, tapi jelas Paulus mengatakan, tapi kamu adalah kegelapan, saudara. Bukan ada di dalam kegelapan, tapi kamu ada kegelapan. Kamu adalah kegelapan. Artinya apa sih? Artinya sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini hidup di dalam dosa. Amin, saudara. Maka Paulus mengatakan, kamu adalah kegelapan. Bukan kamu berada di dalam kegelapan. Artinya apa? Dulu kita banyak dosa. Ya, saat kita yang pertama tadi, tinggalkan cara hidup yang resep yang pertama. Resep yang kedua, kita lihat. Harus ada pengakuan dosa. Apa, saudara? Harus ada pengakuan dosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Selama kita egois, kita sombong, kita angkuh, saya percaya hidup kita tidak akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita selalu sombong, aku bisa, aku mampu, aku hebat. Ya, 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu saya ajak teman anak saya, ya, karena ada teman saya di Pandaan mau jual pabriknya, saudara. Saya suruh lihat, ya, saya ceritakan di ini dulu, papamu dulu ke sini, tempatnya ini, ya, sedikit cerita sama anak saya. Sekarang tinggal puing-puing, saudara. Langsung saya ingatkan pada anak saya, kamu tahu nggak pemiliknya? Temannya papa, iya. Ya, dia dulu anak terang. Dia dulu anak terang, pelayanan. Papamu kalah. Ya, tapi di tengah-tengah dia mencapai karirnya. Nah ini, saudara, orang ini setia sama Tuhan atau tidak bisa diuji. Dari apa? Dari standar ekonominya. Waktu dia mulai enak, hidupnya enak, ya, seperti pemuda tadi, dia habiskan uangnya di luar negeri. Ya, semua karyawan beres, ya. Bukan lagunya beres kabeh, bukan, saudara. Enak, saudara. Tapi hari demi hari grafiknya gak tambah turun, saudara. Ya, dia selalu berkata, mumpung hidup sekali, enak-enak aja. Ya, gak apa-apa. Istri kan di rumah, kita di luar, apa aja kita bisa perbuat, saudara. Saya katakan sama anak saya, hati-hati. Saat engkau menanjak, di mana engkau semakin tinggi, anginnya semakin hebat. Iya, Pak. Kalau kamu pengen seperti ini, hancurin. Ya, Papa tidak menghakimi, cuma ini cerita supaya kamu tahu. Kitab Ulangan mengatakan apa? Selalu ceritakan dimanapun kau berada, dimanapun kau makan malam, makan di rumah malam juga. Ceritakan kepada anak-anakmu tentang kebaikan Allah. Itu di Ulangan berapa itu? Saya selalu katakan ini loh, ini realita, ini kenyataan. Orang hidup dalam kegelapan gak bisa, langgeng gak ono, gak ada. Tapi kalau hidup dalam terang, hidupmu tetap langgeng. Diberkati anak cucu cicit semua, bahagia. Tidak hanya di bumi tapi sampai di surga berbahagia. Saat kita apa, saudara? Yang kedua tadi, ya, ada pengakuan dosa. Dan berkata, Tuhan, aku nggak ada apa-apanya loh, nggak ada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa, ini saya catat, adalah pintu pengampunan. Pintu pemulihan. Amin, saudara. Saat kau di kamar pulang, Tuhan ampuni. Banyak kesalahan. Kejadian Daud sama Batsheba, saudara. Bagaimana Daud mengalami satu persinahan. Dia melakukan hal-hal yang jijik di mata Allah. Ya.
Tapi Daud berkata apa? Tuhan, aku salah. Cepat-cepat dia minta ampun. Bukan Tuhan, ternyata selingkuh enak loh Tuhan. Ya. Tapi Daud berkata, Tuhan ampuni aku. Ya, Mazmur 51 ayat 4. Tuhan, bersihkan segala dosaku. Hapuskan segala dosaku. Artinya apa? Ada permohonan maaf. Ada permintaan pengampunan dosa. Saat hari ini, saat engkau berkata, Tuhan, aku salah. Ternyata apa yang aku perbuat, aku banyak kesalahan. Dan engkau berkata, Tuhan, mulai hari ini, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya percaya engkau menjadi anak-anak terang yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus, katakan haleluya. Bagaimana hasilnya? Buahnya apa sih kalau kita jadi anak terang? Selanjutnya, Lukas 15 ayat 20. Cepat ya waktu ini. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yes. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, sing tahu dulu siapa saudara? Anak atau bapak? Bapaknya sudah tahu. Hei pelayan, sini yo, itu anakku. Tuhan pakai kacamata dulu ya. Itu bukanlah. Anak Tuhan jubahnya bagus, bukan Tuhan. Itu anakku. Tuhan pakai teleskop ini. Mungkin saudara. Ya, pelayannya sudah ngasih tahu, bukan, itu bukan anakmu Tuhan. Itu orang gembel itu. Tapi seorang bapak. Ya, sudah ada kontak batin. Ini bicara apa? Kalau kita deket ambil Tuhan itu loh, ada kontak batin. Saat kau nangis, Tuhan sudah tahu. Aku tahu nak masalahmu, amin. Saat kau bersedih hati dan kau berdoa, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan lo turut campur tangan. Kita lakukan tugas kita. Serbinya Tuhan. Amin. Ya Pak Gem, waktu pembangunan di mana pantai ya? Pantai ya, waduh, kelihatan nih sopo iki. Waktu saya ke sana, wih, mewah, luar biasa. Karena Tuhan yang bekerja luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus kita. Bapak ini mengasihi anaknya tanpa pamrih, saudara. Tanpa pamrih. Bukan dia mengusir, sana. Pak, aku anakmu. Oh sorry, aku gak ngerti ya. Sana. Enggak saudara. Tapi seorang bapak mengerti. Dia adalah anakku. Dialah darah dagingku. Dia tahu. Ya, bahkan dikatakan dia merangkul dan menciumi dia. Menunjukkan apa? Kasih yang tanpa pamrih. Saya pernah cerita belum ya? Istri saya ini ngajak saya ke saudaranya. Pernah Pak ya? Berapa 1-2 bulan yang lalu mungkin. Sudah capek-capek. Ayo Pak, aku kepingin nyambangi saudara dari papanya, saudara. Ya, pernah cerita enggak ya? Kalau sudah pernah, wis dilanjut aja saudara. Belum ya? Ya itu akonya. Setelah itu kita datanglah ke situ. Dari kejauhan akonya tahu. Oh, mewah saudara. Kayak drama drakor saudara. Ya, akhirnya datang berpelukan. Ya, saudara papanya ini pakai tangan diperban saudara, diperban. Ditanya sampai sini, kenapa? Nangis keras saudara. Ayo masuk yuk, masuk. Kita diajak masuk, bukan masuk ke rumah tapi hanya di teras. Dan ada satu kamar kecil saudara ya. Situ dia cerita, dia nangis, cerita nangis. Ya, saya ikut-ikut nangis saudara, melok gembeng saya. Karena nangis dia ceritakan habis jatuh, ditolong oleh tetangganya. Saya tanya, loh, kok mana anak-anaknya? Anak 5 boje kabeh, dia bilang. Tahu boje? Ya itulah apa? Makanan capce itu saudara. Ya. 5 nggak ono sing diambil. Maksudnya kebaikannya. Dia jatuh saudara. Dia nangis. Dan rumahnya besar, disekat. Saudara tahu Korea Selatan dan Korea Utara. Ada tembok pembatas. Istri saya juga ikut nangis. Mana tinggalnya kok? Ya ini. Kamarnya 3x2 saudara kecil. Itu jadi dapur, jadi kamar. Ya. Juga terasnya ini jadi ruang tamu. Dikasih satu kecil untuk dia ke toilet saudara. Yang satunya diambil anaknya dia ini. Diambil satunya ini saudara. Dia berkata apa? Dulu loh mereka 5 anak. Aku gede no, besarkan dia. Waktu papanya sudah meninggal. Semua aku lakoni kerja untuk biayai semua. Aku tanpa pamrih.
Aku udah minta balik, ayo pasti balik no duit, enggak. Tapi balasannya seperti ini, nangis saudara. Saya juga ikut nangis, sampai kira iya. Saya foto, tak kasihkan anak saya gitu. Ya, satu ibu bisa gede no nguliak no 5 anak. Tapi 5 anak yang sudah berhasil ini nggak bisa miara satu ibu ini saudara. Aduh, ya pulang saya ngomong istri saya, wis ojo bagi-bagi warisan be anak-anak, tak pek dewi ae. Duh murko kamu enggak. Ya, ini satu pengalaman. Kalau orang tua masih punya uang, masih ada power saudara. Ya dikekno kabeh, waduh ada yang bambung iki saudara. Enggak saudara ya, ini pengalaman hidup aja. Ya dia berkata apa? Aku ngasih dia lo tanpa pamrih. Saya ingat ayat ini. Ya, Bapak ini mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan Yesus mengasihi saudara ini loh tanpa pamrih. Bahkan nyawa saja dikasihkan. Jangankan duit, nyawa loh dikasih no saudara. Ya, seperti pemuda ini, dia diterima dengan luar biasa. Saya bilang, kok sabar, ada Tuhan yang memelihara. Iya, dia bilang. Saya ini kepingin itu loh, berkedel. Tahu berkedel saudara? Aduh, kepingin berkedel tapi gak bisa beli saudara. Dia hanya doa kepada Bapa yang namanya Yesus Kristus. Dia bilang, duh perkedel minta Tuhan Yesus. Saya ya setengah kata guyu, kadang susah ya sudahlah. Tuhan ini luar biasa. Terus dia berkata, sore-sore ada tetangga datang. Bu, ya apa? Iki bu, aku mau gak perkedel. Ono sisa akeh tak kasih no bu, bisa makan. Dia nangis saudara. Tuhan loh, bisa ngirim tetangga kon gawe perkedel kasih dia. Saya bilang Tuhan ini karyanya luar biasa. Satu ketika dia pengen ono perkedel, dia kepingin sop. Saya pikir gini, saya jadi Tuhan ibu, kayak penjaluk aneh, ya perkedel, ya sop. Tetangga sebelahnya, sore-sore, si agak siang dia berkata, duh dok, iso ngasih sop, saudara. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Saya katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sangat peduli dengan kita. Anaknya minta apa, dia pasti kasih yang terbaik, saudara. Amin, saudara. Dari peristiwa ini kita tahu, kalau kita hidup jadi anak terang, Tuhan memperhatikan kita kok. Tuhan melindungi kita, menudungi kita. Bahkan kita dikasih perisai. Ayo, ayat selanjutnya. Hasilnya apa sih buah dari anak terang ini? Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, saudara lihat. Dia selain Bapa yang penuh kasih tanpa pamrih. Dikatakan apa? Dia memberikan jubah. Memberikan apa lagi saudara? Pakaian yang terbaik. Kenakan cincin. Artinya apa? Diperlengkapi. Kalau kita jadi anak terang, hidup kita diperlengkapi. Amin. Hidup kita dijagai. Bahkan hidup kita dikasih perisai. Ini saya katakan tadi. Bapak ini memilih apa ya saudara? Memilih sesuatu pasti yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin saudara. Dia nggak mau memilihkan yang ecek-ecek. Kasih no barang bekas, coba kasih ke anakku. Enggak. Firman ini mengatakan kasih yang the best, kasih yang terbaik. Saudara ingat, kita punya Bapa, kalau ngasih gak mungkin yang jelek. Amin. Ngasih yang terbaik, kasih jodoh yang terbaik, kasih pekerjaan yang terbaik. Kemarin kami dapat kerjaan, ya memang, waduh nilainya bagus nilainya. Namanya program Bapak Presiden kita KDMP, ya itu. Setelah saya minta Tuhan kasih hikmat. Kalau hikmat Tuhan tidak bisa saya. Amin saudara. Minta hikmat. Pimpin langkahku, tuntun jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Hanya itu yang tak nyanyikan, nggak ada nyanyian lain. Pimpin Tuhan, kasih hikmat. Ya, suara hati mengatakan enggak. Mohon maaf Pak, kita enggak bisa Pak, kita kerjaan rame. Loh, langsung kita kasih cash dulu, 50% dengan harga sekian. Iya Pak, mohon maaf kita banyak kerjaan. Ya, kita tolak baik-baik. Dan sampai hari ini kasus luar biasa, saudara. Tuhan udah kasih pimpin, kasih perlindungan. Karena Bapak memilih sesuatu yang terbaik buat anaknya.
Ya kalau kita jadi anak terang, kita dikasih yang the best kok. Tidak mungkin kita kasih yang bekas-bekas. Enggak. Yang berikutnya, yang ketiga. Buah dari anak terang. Yang terakhir nih pasti saudara. Lukas 15 ayat 31 Yes. sampai 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, Ya. engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yes. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati Yes. dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yes, saudara. Anak sulung sempat protes. Ya, kenapa dia dikasih aku kok enggak? Ya, aku kan anaknya bapak. Aku kerja, gajianku sekian. Waduh. Seringkali kita ini hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Duh, Pak Gem, aku jadi asir, pegel langsung dari asir. Gak enak langsung. Aku bagian ini. Ya mungkin Tuhan kasih tugas lain. Waduh gak enak tuh Tuhan. Kok aku harus merawat orang tuaku. Padahal ada koko banyak. Cece-ceceku banyak. Kenapa kok harus aku? Banyak nuntut saudara. Seperti ini. Anak sulung ini. Ya dia minta haknya. Mestinya podok no saudara. Tapi Tuhan ingatkan ya. Bahwa semua anak milikku adalah milikmu. Semua yang dimiliki Bapa juga milik anaknya. Karena apa? Saudara dan saya ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Tepuk tangan luar biasa. Kalau kita ahli waris jok khawatir ya. Kita ini kerja buat Tuhan. Susah ya saudara. Kadang anak saya tanya, Pak pergi keluar pulau, kadang keluar kota, pelayanan, ngurusi proyek, ngurusi pabrik, ngurusi iki ya. Kok kepalanya gak pecah? Enggak ya, kepalanya tambah gila begitu. Betina digosok. Saya bilang, nah Papa mau hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Engkau gak ada sampai hari ini, ya. Kita gak tambah diberkati, susah, tak bilang. Ya kelihatannya susah, hari ini berangkat lagi, besok pulang, sore pelayanan lagi. Kelihatannya. Saya katakan sama istri saya, selama aku dikasih sehat, tetap tak layani Tuhan. Tak saksikan kebaikan Tuhan. Ya karena saya kepingin semua jemaat Tuhan, semua orang percaya memiliki buah terangnya ini loh. Ya, kita diperhatikan oleh Bapak yang mengasihi kita yang tanpa pamrih. Dan kita percaya bahwa apa yang kita miliki, Bapak juga akan memberikan terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Satu ketika, ya anak saya pulang sekolah. Ya dia pulang datang, lihat langsung biasanya apa? Di meja makan saudara. Bukan. Ada makan dimakan. Ya. Kemudian saya datang, makan itu, ono dadar jagung, enak. Tak buka gini saudara. Dia ono dadar jagung, dia endi saudara. Dia mana? Dia meja makan, lihat tentara. Aduh, wong lanang gak iso ndelok ono apa-apa. Betul Bu ya? Bu Gem. Gak iso teliti tak delok lagi. Gak ono. Jadi disor, gak ada ya saudara. Istri saya panggil, lo gak ada. Lo kok gak ono? Nonik dipanggil, di mana ini? Duh, tak makan lah, enak punya papai saudara. Papai gimana? Waduh nih kamu itu, ya. Terus minuman jus di kulkas tak buka, gak ada jus saudara. Ya, saya ono air putih. Duh nih mana? Duh, tak minum lah, enak. Papa mamanya hanya ketawa, aduh kami terlalu nih. Amin saudara. Karena apa yang dimiliki anak bapak adalah milik anak saudara. Coba sekarang gantian, Pak Gemdak, Bu Gem, orang lain aja. Datang ke rumah anaknya, saudara, ya. Waduh, ono makanan, enak iki, jagung dimakan, saudara. Wih, pisang goreng dimakan, saudara. Ya, waktu menantunya lihat, waduh, papamu gue ngeruaga sih, Pol. Gak ngomong sendiri, sikat Jadi rasan-rasan. Baru masuk kulkas dibuka, minumanmu dinentek lo kabeh. Wis lain waktu jok ini mari, papamu itu. Apa nyu nih setengah mati saudara. Betul apa enggak saudara? Tulis di kolom komentar. Jangan hari ini, nanti Pak Gemising nyatet. Oh iya bener, salah saudara. Ya beda, kalau kita datang ke rumah anak mesti permisi dulu. Ya siapa kok? Makanan suguhan gak apa-apa, tak makan ya? Ya gitu saudara. Ya tapi kalau anak datang ke rumah orang tua, wah disikat aja semua makanan. Ya semua beres kabeh. Kalau orang tua datang ke rumah anak, iki gak beres saudara. Wih rasane, mulai itu gak enak, cedut, apa kecedutan? Dirasani mantumu loh. Dirasani, aduh kok nyonyoin temen ya. Ya saudara itulah, kalau kita jadi anak terang,
pastikan bahwa engkau memiliki segala yang Bapak miliki. Amin. Kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, ayo. Engkau serius menjadi anak terang.